Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Kirana. Saya dari Unit 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa sebagai ilmu teori linguistik. Yang pertama yaitu pengertian linguistik dan bahasa sebagai objek kajian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, menganalisis bahasa secara umum, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut linguistik umum atau general linguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yaitu tentang ciri-ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Dalam definisi yang dikemukakan di atas tersebut, tersirat beberapa ciri atau sifat yang hakiki dari bahasa. Ciri atau sifat bahasa itu sendiri berdasarkan Cair pada tahun 1994 dijelaskan seperti berikut ini. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan secara fungsional. Kedua, bahasa itu berwujud lambang. Bahasa adalah lambang atau simbol. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Jadi, kata sebagai satuan bahasa itu disebut lambang. Bahasa adalah bunyi. Bunyi yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tapi tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Maksud bermakna di sini adalah sistem lambang yang berwujud bunyi atau ujaran yang dihasilkan alat ucap manusia. Suatu lambang tentu ada yang dilambangkan, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi bahasa. Yang kelima, bahasa itu arbiter. Bahasa itu arbiter, artinya tidak ada hubungan yang bersifat wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan sesuatu yang dilambangkan beserta konsep atau pengertiannya. 6. Bahasa itu produktif. Bahasa itu dikatakan produktif, maksudnya walaupun jumlah unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat disusun satuan-satuan bahasa yang jumlahnya relatif tidak terbatas, sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Ketujuh, bahasa itu bersifat unik di samping universal. Bahasa itu unik artinya setiap bahasa memiliki sistem yang khas seperti spesifik yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sistem yang khas itu menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem yang lain. Kedelapan, bahasa itu dinamis. Bahasa mempunyai keterikatan dan keterkaitan dengan manusia. Segala kegiatan dan gerak manusia tidak pernah lepas dari kegiatan berbahasa. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai dengan bahasa. Bahkan dalam bermimpi pun manusia menggunakan bahasa. Selanjutnya yaitu mengenai tentang perkembangan linguistik sebagai ilmu. Ilmu linguistik telah mengalami tahap-tahap perkembangan. Cair pada tahun 1994 menjelaskan tahap-tahap perkembangan ilmu itu seperti berikut ini. Pertama, tahap spekulasi. Pada tahap ini, pembicaraan mengenai sesuatu dan cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulasi. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti-bukti empiris dan dilaksanakan tanpa menggunakan prosedur-prosedur tertentu. Yang kedua, tahap observasi dan klasifikasi. Di bidang bahasa pada tahap ini, para ahli hanya mengumpulkan dan menggolong-golongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori atau kesimpulan apapun. Yang ketiga, tahap adanya perumusan teori.
Setiap disiplin ilmu pada tahap ini berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan, kemudian dirumuskan hipotesis atau hipotesis-hipotesis sebagai jawaban, sementara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lalu disusun tes untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya mengenai tentang syarat keilmuan linguistik. Seperti ilmu-ilmu yang lain, sebagai ilmu linguistik harus memenuhi syarat-syarat keilmuan. Syarat-syarat ini sebagai syarat umum. Selanjutnya tentang syarat keilmuan linguistik. Seperti ilmu-ilmu yang lain, sebagai ilmu linguistik harus memenuhi syarat-syarat keilmuan. Syarat-syarat ini sebagai syarat umum pengetahuan dan syarat-syarat falsafi yang berupa objek kajian, ontologi. Objek kajian, ontologi, linguistik sebagai ilmu memiliki objek kajian, yakni bahasa. Bahasa meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing. Penjelasan tentang objek ini pun dapat dilakukan dengan gamblang, dengan menggunakan bahasa dan peristilahan yang jelas dan tetap. Kedua, linguistik memiliki metode kerja. Dalam menelaah atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya, linguistik menggunakan pendekatan dan metode yang jelas. Ketiga, linguistik memiliki manfaat kajian aksiologi. Linguistik memiliki kegunaan yang sangat luas, baik untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, baik secara teoritis maupun terapan. Misalnya, hasil kajian linguistik dapat diterapkan untuk keperluan pengajaran, penerjemahan, linguistik komputasi, linguistik medis, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.